Iya, pakai media sosial tuh yang baik dan benar. Jangan Ya. jangan jadi kayak arah negatif. Jadi Apalagi sindir-sindiran di SW. aduh, SG sih mainnya. Udah nggak main SW kebetulan. Tapi ini pemerintah ada karena Pemerintah. ya tuh Betul. apalah Indonesia banyak banget evolusi. Iya, Jadi apa bisa rendah karena banyak evolusi gitu. Nah, Halo semuanya, kembali lagi di podcast 3. Kenalin, nama aku Jasmine. dan aku Cecil. Hari ini kita bakalan nemenin kalian ngobrol-ngobrol seru. Nah, di sini kita nggak cuma berdua aja nih, karena kita kedatangan tamu-tamu spesial yang bakal bikin podcast kali ini seru banget. Nah, bener banget tuh. Tapi tamu-tamu ini gak sebarang tamu-tamu loh. Tamu-tamu ini adalah siswa-siswi yang berhasil mengaplikasikan nilai-nilai demokratis di kehidupan sehari-hari. Wah, pasti kalian penasaran kan apa aja sih sifat-sifat demokratis itu dan gimana sih cara penerapannya? Jadi kita mulai aja nggak sih? Iya, nah jadi ini dia tamu-tamu spesial kita. Kita mulai aja kali ya. Perkenalan dulu deh gimana? Dari kamu coba. aku Rahma. Oh, aku nggak ada. Kalau nama tapi Yeay! Jadi kita langsung aja mulai kali ya untuk pembahasan kali ini. Menurut kalian, apa sih sifat-sifat demokratis itu apa? Demokrasi, menurut aku demokrasi itu berarti bersikap adil. Terus dari demokrasi juga kita bisa menghormati pendapat semua orang, terus bisa memberikan kontribusi ke semua orang. Benar sih. Iya. Kalau kamu gimana menurut kamu? Kalau menurut aku demokrasi itu sifat demokrasi. Terus demokrasi itu sebenarnya sistem pemikiran di mana semua rakyat itu punya hak yang sama dalam untuk berpendapat. Jadi demokratis itu berarti menghargai pendapat orang lain. Oke, kalau menurut kamu gimana? kalau menurut aku tuh demokratis itu suatu sikap yang dimana itu setiap individu itu diberikan hak dan dihargai keputusannya. Nah, dengan cara diambil secara partisipatif dengan mendengarkan, menghormati pendapat dengan semua pihak. Gitu. Ya sih, kan semua emang bersangkutan ya tentang demokratis itu. Nah, kalau misalkan menurut kalian emang sikap demokratis tuh penting banget ya? Menurut aku penting banget ya, sikap demokrasi itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan inklusif, adil, dan harmonis. Terus dari demokrasi juga kita bisa menciptakan pendapat orang lain itu didengar di sama kita. Keren sih, keren Iya, banget. Coba kalau kamu gimana? Oh, menurut aku sih penting. Karena kalau misalnya hak kita nggak terpenuhi, pasti kita harus tuliskan. Makanya kita hargai sama kewajiban orang lain. Kalau menurut kamu Nih gimana? Kalau menurut aku itu baik banget sama seperti kata menciptakan lingkungan adil dan cara terbuka. Nah dengan cara terbuka dan cara memungkinkan semua individu itu merasa terdengar gitu dan dihargai. Hal ini juga mendorong kerjasama, stabilitas dan mengurangi konflik-konflik terutama di dunia politik. Tapi ya sih emang ya sifat demokratis itu sangat penting, dimana bakal menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi, sejahtera gitu-gitu kan. Iya, aku setuju tuh. Kalau kita boleh tahu nih ya, apa aja sih sifat demokratis yang emang pernah kalian lakuin? Mungkin di hidup kalian sehari-hari udah ngelakuin sifat demokratis itu. Kalau menurut aku tuh pernah menghormati pendapat orang lain. Terus kayak itu pasti kayak udah pernah kan semua orang juga menghormati pendapat orang lain. Itu tuh kita bisa dari situ tuh kita bisa melakukan sikap demokrasi. Terus aku juga bisa memberikan informasi meta ke semua orang. Iya sih, tapi emang menghargai itu emang penting banget. Cuman kadang kalian juga ngerasa nggak sih kalau kalian tuh nggak dihargai. Nah, gimana itu tuh emang penting banget buat meningkatkan sifat demokratis kita ya. Jadi harus saling meningkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Coba kalau menurut Nada gimana? Ya, aku juga sama karena menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang lain, misalnya ini nggak setuju, tapi kita setuju, jadi kita cari jalan tengahnya. Jadi lebih bermusyawarah kembali gitu ya untuk mencari keadilan untuk kedua pihak. Ya. Kalau Fadli gimana tuh? Kalau aku tuh dengan cara mendiskusikan dengan adil tanpa memaksakan kehendak orang lain gitu. Sama kayak kata Nada,
Gimana jadi mencari jalan tengah yang dimana itu misal ada dua orang yang sedang bertengkar nih. Nah mereka berdua topiknya tuh beda jauh. Nah kita tuh sebenarnya jangan pilih yang sama dua-duanya gitu. Jadi jangan yang ini yang ini. Kita sebagai penengah kita dengar opini yang dimana si A kita opini apa, si B opini apa, kita rangkum, kita jadiin jalan yang terbaik lah yang itu. Sih, benar banget nggak sih? Terus kalau kalian kan pasti pernah nih bersifat demokratis di lingkungan keluarga. Kalau menurut kalian cara biar lingkungan keluarga itu mengedukasi anggotanya tentang nilai-nilai demokratis itu gimana sih? Menurut aku kan sikap demokrasi itu penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil dan harmonis. Itu tuh tidak hanya di lingkungan teman aja, tapi kita juga harus menciptakan di lingkungan keluarga. Nah, menurut aku kalau di lingkungan keluarga itu kayak semua orang tuh, semua anggota keluarga ikut berkumpul dalam memilih sesuatu. Tapi semua orang juga harus mendapatkan hak bersuara. Tidak hanya satu orang juga seperti kayak kakaknya aja, padahal adiknya juga nggak memberikan pendapat. Aku setuju banget sih. Dimana kalau misalnya di keluarga aku sendiri kayak untuk milih makanan tuh itu Ya. kan harus berunding dulu dong, karena itu yang makan satu keluarga. Ya. Jangan egois juga. Jadi Ya. lebih mementingkan kepentingan bersama mungkin ya. Itu aku setuju banget. Kalau kata kamu gimana, Nada? Kalau menurut aku sih, keluarga itu dibiasain menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang beda pendapat, ya dihargain aja. Kalau misalnya berbeda. Tapi emang menghargai itu emang akarnya gitu loh. Jadi kayak emang Soalnya kalau nggak menghargai malah jadi bertengkar gak sih? ya, jadi kayak harus menghargai banget tuh emang harus ada di sifat demokrasi itu emang harus ada banget di setiap keluarga, di setiap individu lah. Kalau kamu gimana, Fadli? Kalau kata aku ya, kalau di keluarga ini mah ya. Ya. Nah kalau di keluarga tuh benar kata Mas Manada, kayak tuh harus apa ya itu ngehargain. Bagi kita itu yang masih SMA, masih remaja, dimana pemikirannya tuh kan masih luas. Ya. Nah, apa ya, kayak tuh ya pokoknya menghargai aja, apalagi di keluarga yang dimana kayak tuh kan pasti mereka ada yang keluarganya nikah muda. Kalau nikah muda kan pasti agak sama lah hitungnya mah pikirannya. Nah kecuali kalau yang keluarga itu kayak aku sendiri, dimana itu kan udah tua-tua, kayak aku aja yang udah hampir 50, ibu aku yang hampir menginjak 50 tahun. Nah karena pikiran mereka itu beda, pikiran yang tahu lah, pikiran kolot lah ya. Ya. Nah dengan pikiran kita yang sebenarnya itu kan jauh beda. Nah karena ya di Indonesia itu benar-benar kita harus menghargai orang tua, bukan cuma di keluarga kita kan. Nah pokoknya gitu sih, harus menghargai sesama keluarga yang lebih tua, apalagi yang anak bungsu gitu. Oke. Betul banget. Jadi kalau menurut kalian biar sifat demokratis itu dapat dilaksanakan kalau misalnya ada konflik. Nah kalian pasti pernah dong ada konflik. Nah pernah nggak sih kalian ada sifat demokratisnya dan menyelesaikan konflik tersebut? Itu balik lagi ya ke yang tadi pertanyaan sebelumnya. Jadi kita tuh harus mendengarkan pendapat orang lain, jangan fokus ke dalam diri sendiri juga. Jangan Dan egois gitu iya, ya. jangan egois, kayak mikirin lah pendapat orang lain, takutnya orang lain tuh terkucilkan, tersindir, ya kan. Tersuduti mungkin Iya. ya. Bisa sih. Jadi lebih mendengarkan pendapat-pendapat orang lain, Iya. berpikir terbuka gitu ya, berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya. Kalau kamu gimana, Nada? Kalau menurut aku sih ya, kalau misalnya konflik karena beda pendapat, coba kita pahami dulu pendapat yang orang beda itu gimana. Terus kalau misalnya masih nggak setuju juga, ya cari jalan tengahnya juga. Kayak memahami satu sama lain gitu sih. Harus saling peka, harus saling Iya, peka. bener banget. Kalau gimana, Fadli? Kalau menurut kamu? Kalau aku sih ya dengan cara mencari solusi yang adil gitu, sama kayak mereka berdua, yang dimana konflik itu kan ya gak ada yang tahu ya di kapan Iya. di mana gitu. Dan konteksnya apa Konteksnya juga? apa, tiba-tiba ada aja gitu konflik. Nah kayak itu jangan tiba-tiba si itu salah, si ini salah. Iya. Jangan kayak gitu. Pokoknya kita tuh lihat dulu kayak gimana si konfliknya tuh, tentang apa masalahnya bisa terjadi suatu konflik. Nah terus kita sini tuh harus mencari solusinya yang kayak tadi udah, yang dengan cara adil, jangan dengan cara yang kamu sama ini gitu, jangan. Iya sih. Jadi kayak lebih jangan nyalahin orang dulu Ya. sebelum kita tahu kebenarannya gitu. Ya. Jadi emang harus menelaah terlebih dahulu nggak sih?
Boleh langsung aja. Kalau menurut kalian tuh dampak kalau misalkan nggak ada sifat demokratis ini tuh gimana coba? Menurut aku mah kayak gara-gara nih misalnya nggak ada sikap demokratis yang sebelumnya dia dihargai ini pendapat kita pasti kehilangan solidaritas pasti kehilangan kepercayaan dan kamu pasti nggak percaya lagi sama aku nggak percaya lagi sama kamu Jadi nambah musuh nggak sih? Iya, Ibaratnya mah kayak kayak punya temen iya. Iya sih. Jadi kayak perpecahan lah. Iya. Di mana-mana tuh musuh mungkin dan karena konflik sosial adanya Iya, makanya banget demokrasi sih. penting banget sih dari lingkungan teman keluarga Jadi kayak semua. setiap individu tuh emang harus ditingkatin banget Iya. sama demokratisnya tuh, jangan kayak gak ada malah itu Iya. gak banget sih. Kalau menurut kamu gimana? Ya udah setuju sih sama Emma. Terus juga nanti kalau misalnya sifat demokratis, bagian bakal ada perpecahan kelompok, terus konflik gitu. Iya sih, emang kalau misalnya demokratis tuh gak ada, emang bakal hancur, maksudnya kayak bakal negatif lah, ke arah negatif. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih bakal benar ke negatif, kayak seperti munculnya ketidakadilan, Ya, ketidakpuasan terhadap sesama individu. Lagi ya kalau kita di zaman SMA kan ada geng-geng gitulah ya. circle. Nah dimana juga kalau gak ada sikap demokratis di salah satu circle tersebut itu bakal terjadi konflik lebih banyak lagi gitu. Iya, Terus kan setiap individu juga kan beda-beda kan konfliknya. Nah pasti kalau gak ada yang namanya sikap demokratis itu pasti mereka tuh bakal pecah aja udah. iya, bener sih. Bener banget Jadi sih. kalau misalnya gak ada demokratis nih ya, kayak perpecahan lingkungan circle itu tuh bakal Ya. kayak ngomong-ngomongin gitu kan. ada di belakang dia gibah kan itu Ya. gibah Mungkin circle dalam circle. Circle dan circle, benar-benar itu pas banget. Dan sadar gak sih itu tuh banyak banget di lingkungan sekolah kayak kita, Iya. circle dalam circle. Nah, jadi pelajar juga harus meningkatkan demokratisnya ya. Tapi ngomongin soal circle, kalian pernah nggak sih kayak ada masalah gitu di circle? pernah dong pasti masih orang nggak pernah sih pasti pernah dong Pernah apa tuh boleh Oh, nggak di gitu, boleh ya, circle gitu. privat Nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kamu menyelesainya dengan sifat demokratis apa enggak? privat demokratis dong pastinya Pastinya. diskusi pun nasihat saya baik-baik dong Kalau kalian gimana nih? Nih Fadli nih kan cowok terus kayak Iya. mungkin geng motor atau geng gong Pasti. apa gitu. pernah ngajak-ngajakan pasti Kayak gimana? Pas cara nyelesainnya atau gimana? Atau ada? biasanya Kamu pernah pengalaman kayak gitu Ada dong. dengan yang kayak fisik mainnya? Pasti pernah. Pasti pernah. Pasti pernah apalagi Tapi- belum pernah. Nyelesainnya kayak gimana tuh? Tanpa aku sendiri. Apa belum selesai sampai sekarang? Kayak aku nggak tahu. Nggak tahu. Emang nggak tahu. Jadi kalau aku mah dengan cara nyelesain itu ya benar kayak pertanyaan yang sebelumnya itu kan udah aku bilang ya tuh harus nyelesain itu dengan cara melihat si konflik itu apa dulu gitu. Ya, Jangan langsung sini salah. Keluarin aja dari melihat kedua sisi dulu lah, melihat segala pihak mungkin ya, segala pihak dilihat. Kalau menurut kalian ya, gimana sih peran media sosial dalam mempengaruhi sikap demokratis, terutama di kalangan remaja kayak kita? pasti kalau menurut aku ya pasti remaja tuh pasti main media sosial lah nggak ada yang nggak mungkin Of main course media dong, sosial. of course dong. Media sosial tuh sangat penting dan media sosial juga kayak sikap demokratis bisa menyuarakan bisa ada gitu nah apa sih adanya jadi di media sosial juga bisa menyuarakan pendapat seorang orang tapi hati-hati juga media sosial juga bisa menyebabkan hoax itu pasti Jangan disalahgunain lah. kebencian Iya, ada demokrasi lagi demokratis lagi dong Iya. ya kan Jadi ya pakai media sosial tuh yang baik dan benar. Jangan jadi kayak arah negatif. Jadi apalagi sindir-sindiran di SW aduh, SG sih mainnya. Udah nggak main SG kebetulan. Gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut aku sih ya sama sih. Kalau misalnya
sosmed tuh jadi informasi tuh bisa tersebar cepat. Iya ya. Ya. Jejak digital tuh. Iya. Jejak digital tuh bahaya banget sih kataku. Tapi kalau yang in a good way sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang negatifnya mah nggak bisa hilang gitu lah ibarat nggak mah. bisa keterima kerja nantinya. Iya Kan ya. bisa dilihat dari jejak digital ya. Iya makasih ya semua. Kalau siapa? Fadli gimana Fadli? Kata aku sih apa ini pertanyaannya? Peran media sosial. Apa media sosial di tangan remaja itu ya benar-benar mempengaruhi karena ya kita bisa lihat di IG, Twitter, YouTube, Facebook. Kalau masih ada yang main, Facebook nggak main Udah. sih, udah nggak main. Udah nggak. Nggak pernah mungkin. Nggak pernah. Jadi sangat berpengaruh karena ya benar kata mereka berdua, bayi kata Nada itu kan fase itu benar-benar sangat cepat ya. Iya. Tuh. Nah jadi kita tuh harus bersikap ya hati-hati lah. Lihat berita hoax, lihat apalagi kan sekarang kan mau pilkada ya katanya. Iya. Nah pilkada itu harus hati-hati, apalagi yang udah 17 tahun nih yang mau milih para calon-calon. Paslon. Kalau paslon itu harus hati-hati nggak itu bisa aja ada buzzer lah. Iya. banget Jadi sih. sini si misal calon kedua misal Iya. ya tuh pilih kedua, jangan sampai ya tuh panas gitu lah. Ya. Nah, ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Pokoknya berarti penting banget ya media sosial ini sangat mempengaruhi sikap demokratis di kalangan remaja maupun dewasa ya. Menurut kalian indeks demokratis di Indonesia tuh tergolong rendah nggak sih sama negara-negara lain? Menurut aku ya tergolong rendah karena di Indonesia tuh kurang edukasi demokratisnya. Makanya dari itu juga keluarga tuh harus memunculkan sejak lahir sikap demokratisnya juga, menghargai, suruh anaknya menghargai pendapat orang lain, gak pernah musuh-musuhan, jangan berantem-berantem. Makanya dari keluarga pertama tuh keluarga yang memunculkan sikap demokratis itu. Berarti dari parentingnya mungkin Iya. ya, kayak gitu dari keluarga terlebih dahulu, baru kesebar ke lingkungan sekolah, Iya. lingkungan hidup gitu kan. Kalau menurut Nada gimana? Kalau menurut aku sih rendah ya, mungkin karena kebebasan pendapat tuh masih belum bebas ya. Terus hak sipil tuh belum Ya, ya. Kalau menurut kamu kan? Kalau menurut aku tuh sih lebih di pemerintahannya karena ya tuh Betul. apalah Indonesia bebas dari korupsi. Ya, Jadi apa bisa dilakukan karena banyak korupsi gitu. Ya, Korupsi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum, contohnya ya hak asasi manusia Ya. gitu sih sebenarnya. Jadi emang harus di pemerintahan dulu. Kita dulu jangan langsung ke masyarakat. Ya, berarti keluarga mah ya udah cuma internal secara- terus keluarga, terus pemerintah emang Pemerintah. juga harus meningkatkan ya rasa demokratisnya tuh. Menurut kalian ada nggak sih sifat demokratis yang belum diterapin atau mungkin nggak bisa diterapin di Indonesia? Ada sih menurut aku dari kebebasan berpendapat tanpa batas karena sekarang tuh ada undang-undang yang membatasi opini, undang-undang ITE. Kalian tahu kan undang-undang ITE itu kan yang membatasi pendapat semua orang, jadi itu harus dihilangin sih nanti. Ya jadi kayak gak enak nggak sih kalau kita mau berpendapat tapi Iya. dibatasi, jadi Iya. kayak kurang luas, kurang lega aja kan, kurang puas sama kebijakan tersebut. Iya. Kalau kamu Nada gimana? kalau menurut aku sih sama ya. Terus juga perform tuh dilakukan adil. Terus saya tuh masih belum kaya gitu semuanya. Iya. Ya. Kalau Fadli gimana? Pada aku sih kayak kata Ma ya, kebebasan berpendapat gitu. Apalagi zaman sekarang tuh emang ya semua orang pakai media sosial ya. Ya. Semua orang tuh punya opini mereka sendiri yang dimana mereka salurkan ke media sosial tersebut. Yang dimana pendapat-pendapatnya itu kan pasti ada yang menentang, ada yang pendapat itu diterima lah semua Iya. orang gitu. Nah itu sih sebenarnya cuma pendapat doang. Karena kita tuh kan orang Indonesia apalah ya, Iya. netizen banyak Netizen. ngomong lah ya. Iya. Di komen. Satu terjahat dong. Emang sih emang butuh banget perbaikan undang-undang tersebut mungkin ya, penegakan hukum yang lebih adil. Balik lagi ke Iya.
kayak speak up lah, Ma. Iya, nanti ya. Tapi pertanyaan terakhir kali ya. Iya. Menurut kalian bagaimana nih keadaan sifat demokratis ini di Indonesia? Mungkin sifat demokratis di Indonesia tuh masih sedang berproses berkembang ya, karena masih menghadapi tantangan yang seperti kayak tadi ngomongin korupsi yang gitu. Ya. Masih berproses lah ya. Masih proses berkembang lah, belum maju banget nih. Ya, coming soon. Iya, bisul. Kalau Nada gimana? Ya, kalau menurut aku sih ya kan indeks demokrasi di Indonesia itu masih rendah, yang berarti masih belum bagus demokrasinya. Iya. Ya, asalnya ya udah disebutin masih ada korupsi, kebebasan pendapat masih belum bebas, hukumnya belum konsisten juga. Betul banget. Kalau kamu gimana? Kalau kata aku sih sekarang tuh benar kata Abang masih berkembang, apalagi kita tuh yang baru ganti presiden banget Pak Bowo. Ya, baru ganti. Di mana Pak Bowo tuh baru jadi presidennya udah langsung nangkep para koruptor. Betul banget. Gitu. Siap Banget tuh langsung ya. Langsung gitu. Iya. Kayak Dengan pergantian presiden mungkin ya Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik ya. Apalagi karena kita yang masih SMA, di mana kurikulum tuh kan yang katanya mau diganti, Oh iya. iya. yang UN mau diadakan lagi. Iya. Nah itu sih lebih udah mau berkembang lah, lagi berkembang lah, masih dalam proses. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mungkin ya sikap demokratisnya lebih ditingkatin lagi warga-warga Indonesia. Semoga menjadi lebih yang terbaik lah. Tapi BTW kalian setuju gak sih adanya UN? Aku mah enggak ada. Jujur enggak sih? Aku Iya enggak. sih, emang kayak mungkin kita udah kebiasa nggak ada karena emang kita angkatan COVID guys, Iya. jadi kita belum pernah ngerasain dan jadi nggak mau Iya. gitu kan. Cuman kita nggak tahu ya untuk kedepannya baiknya kayak gimana juga kan nggak tahu. Betul banget sih. Jadi kalau kata kalian keadaan Indonesia sekarang tuh gimana? Udah meningkatnya segimana persen mungkin? Mungkin gara-gara kata presidennya diganti, Iya. mungkin ada kemajuan ya gara-gara Prabowo menangkap koruptor sampai 400 triliun, 400 juta. Lupa, pokoknya 400 gitu kayak itu. Dari benar lah, oke lah. Prabowo juga bilang kalau kayaknya pemerintahan yang gak benar bakal diganti. Cut off mungkin ya, diganti dikit. Jadi berarti kayak bagus banget ya pergantian presiden kali ini yang kayak emang perhentian 10 tahun mungkin. Iya, Nggak tahu ya. Nggak tahu nih, kebetulan. Ya. Ya udah deh ya, keren banget gak sih jawaban dan penjelasan dari mereka semua? Setuju banget, tapi kalau dipikir-pikir berarti yang sifat demokratis itu emang udah ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Ya dong pastinya. Sadar atau enggak, banyak dari kita tuh pasti udah ngelakuin yang namanya sifat demokratis. Iya, bener banget. Nah, karena itu yuk mulai refleksi diri kalian untuk bisa banget sih sharing ke kita tentang pengalaman kalian saat menerapkan sifat-sifat demokratis di kehidupan sehari-hari agar kita saling menginspirasi. Oke, mungkin segitu dulu dari kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!